Ini implan boleh dipegang. Gini-gini kan juga boleh. Sambil senyum. Agak bingung. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Digantri dan Kiki. Saya Anita. Iya. Hamil ya? Hamil berapa bulan? 8. Nah, di sekarang ini trennya kalau ibu hamil sudah harus tahu rencananya mau pakai KB apa. Sudah ada gambaran? Belum. Apa namanya? Ya, rencana KB apa? Sudah pernah tahu soal KB apa? Tentang KB apa saja? Belum sekali. Belum, waktu muda belum pernah dapat edukasi ini ya. Waktu nikah? Waktu nikah juga belum. Waktu nikah juga. Kalau ini mbaknya ini anaknya berapa? Kalau anak saya sudah 2. Anaknya 2. Cukup ya kalau 2 ya? Cukup. Menggunakan KB apa saja? Kalau saya dulu anak pertama KB suntik 3 bulan. Kalau anak yang kedua sudah 6 tahun pakai suntik KB 1 bulan. Oh gitu? Iya, 6 tahun. Sekarang ini sampai dengan sekarang Sampai saat ini cocok aja. Oke. Aku akan jelaskan tentang KB apa saja sih yang cocok untuk ibu menyusuin ya, karena sekarang ini harus mendapatkan konseling KB pasca salin, KB setelah melahirkan. Jadi kalau habis melahirkan jangan bengong kalau ditanyain KB apa, harus ada jawabannya ya, kayak ujian aja. Terus pilihnya ada 2 macam ya, sama kombinasi. Pil tunggal syah atau boleh untuk ibu menyusuin, pil kombinasi tidak boleh ya. Yang kedua ada yang namanya suntik KB. Aku nggak punya yang suntik KB 1 bulan. Ini contoh aja pelakonnya. Suntik KB 1 bulan tidak boleh, untuk 6 bulan pertama saja. Untuk setelah 6 bulan boleh ya, karena kalau untuk yang 6 bulan pertama itu kan pil KB kombinasi sama yang 1 bulan itu mengurangi produksi ASI. Berarti tidak disarankan. Oh, tidak disarankan, benar. Jadi yang disarankan adalah suntik KB 3 bulan. Pil KB harus diminum setiap hari, suntik KB harus disuntikkan setiap 3 bulan sekali atau setiap 1 bulan sekali. Ini implan boleh dipegang. Gini-gini kan juga boleh. Sambil senyum. Agak bingung ya. Drastis ya. Iya. Ibu pernah mendengar soal implan? Kalau wilayah sana banyak yang menggunakan implan. Iya. Kalau Ayudi di sana banyak yang menggunakan? Enggak deh. Enggak. Kebanyakan yang ini. Banyakan yang implan. Oke. Implan, suntik KB yang 3 bulan dan pil KB menyusuin itu bahan dasar obatnya sama ya. Efek sampingnya terjadi perubahan haid sampai dengan tidak terjadi haid. Kalau terjadi haid, obat bisa mencegah hamil, dan tidak terjadi haid itu dikarenakan obatnya membuat bakal darah haid tidak tumbuh. Jadi nggak usah khawatir darahnya lari kemana ya, gitu. Oke, paham? Ini? Kalau ini jaraknya berapa lama yang implan? Yang implan 3 tahun. 3 tahun. Ya, jadi kalau daripada suntik KB 3 bulan mending pakai implan ya, karena 1 kali pasang untuk 3 tahun. Hemat waktu juga. Ditanam di bawah kulit sini ya, tapi pasti yang kepikiran karena ditanam takut sakit ya. Iya dong. Jadi kalau misalnya ditanam itu nanti sebelum dilakukan proses pemasukan alat ke dalamnya itu akan disuntik lidokain sehingga tidak terasa sakit. Jadi dia akan diam dalam situ selama 3 tahun. Ya, nggak perlu suntik-suntik. Iya, itu hemat waktu ya. Itu waktunya bisa dipakai untuk bermesraan bersama suami. Terus itu kan nggak bikin kayak hormon, kan ada kadang KB itu jadi gemuk, jadi berjerawat. Tadi karena aku ceritakan tadi yang hormon-hormon yang saya sebutkan tadi adalah hormon semuanya, termasuk implan suntik, pil KB itu adalah hormon. Jadi efek sampingnya tadi selain terjadi perubahan haid, ada efek kegemukan. Ada efek, tapi dirimu bodinya gitu-gitu aja ya? Iya. Ya. Masih gemuk dari dia tidak gemuk. Ya. Jadi ada efek kegemukan, ada yang sebagian merasa malas berhubungan, ada flek di wajah, ada pusing. Tapi
tapi itu semuanya tidak semuanya, maksudnya gini, tidak semuanya mengalami hal yang seperti itu. Iya, tidak include katanya dia. Jadi ada aja sih yang cocok-cocok aja. Nah, ada yang berat badannya gitu-gitu aja, ada juga yang berat badannya gitu-gitu aja. Tapi kalau udah naik ke atas 10 kilo, 6 kilo, udah kita sarankan untuk ganti. Pakai metode yang lain yang non hormonal seperti IUD. Ya. Soal yang KB hormonal udah ngerti. Ya. Terus kenapa sih kalau ibu hamil sekarang udah dikejar, udah dikasih pengetahuan, bukan kejar-kejar, udah dikasih pengetahuan tentang KB, pentingnya KB. Karena ada beberapa KB yang bisa dipasang sesaat setelah melahirkan. Implan salah satunya juga termasuk menurut standar WHO, tapi sarannya tetap hari ke-40 setelah hari ke-30 setelah proses persalinan. Dan ada ini yang namanya IUD. IUD seperti ini. Nah, ini IUD ya guys ya. Pernah lihat? Pernah pegang? Enggak. Sentuh aku dong. Cobain pegang biar tahu. Ini kayak ada kawat-kawatnya. Ya, ada kawatnya. Terus ini ada benang-benangnya ini. Terus maaf ini sakit. Terus ya. Jadi ini nggak tajam, jadi tidak akan melukai. Terus ini bukan kawat, ini adalah tembaga. Iya. Ya, tembaga ini warnanya seperti ini. Ada yang agak kekuningan, ada yang agak ke merah-merahan. Ada yang sampai komen begitu keluar IUD-nya bertagar. Itu bukan bertagar, itu adalah warna asli dari tembaga. Ya. Jadi terus IUD-nya diletakkan di mana? Sebagian wanita itu khawatir gitu, ini akan kesentuh oleh suaminya pada saat berhubungan. Oke. Kalau kayak gini kelihatan aku menjelaskannya. Ya, jadi kelihatan, penonton juga lihat. Semoga ini nanti bermanfaat. Oke, ibu ini adalah liang senggama. Tahu liang senggama? Ya dong. Telur anak kan. Itu ya. Liang senggama itu kalau berhubungan si Mr. P-nya bapak, nah Mr. P-nya si ayang ini sampai di sini. Ini liang senggama, ya. Nah ini adalah mulut rahim, kelihatan dari situ ya. Nah ini adalah mulut rahim, dan ini adalah rahim. Jadi IUD akan diletakkan di rahim seperti ini. Nah dilepas begini. Nah IUD-nya akan terposisi seperti ini. Kelihatan? Ya. Nah terus IUD-nya kesentuh bapaknya? Oh tidak, IUD tidak tersentuh oleh bapaknya karena antara rahim dan liang senggama itu ada pembatas namanya mulut rahim ini. Yang kesentuh apa? Benangnya. Nah, benangnya di dulu di zaman, bukan zaman dahulu ya. Seingatku tuh di 2018 ke bawah itu benangnya ini aku juga pernah pakai ini dan suamiku ngerasa kok terasa ya benangnya gitu nyucuk. Akhirnya aku potong di pas di mulut rahim ke atas sedikit sih. Nah di atas mulut rahim sedikit segini. Nah terus begitu sudah dipakai ini nggak terasa lagi. Tapi setelah di tahun 2018 aku tuh pakai IUD yang benangnya dipotong 3 cm di sini. Jadi kan ini kalau dilihat ilustrasinya tadi kesentuh sama bapaknya ya. Ya. Tapi benang ini akan lembut setelah 1 bulan. Begitu dipasang akan lembut setelah 1 bulan. Nah, pasangan muda sekarang banyak yang menggunakan IUD. Bagi wanita-wanita yang menjaga kecantikan. Ya kadang-kadang kalau lagi kondisi kerja kan memang harus berpenampilan. Iya. Terus selain menjaga kecantikan, karena ini nggak ada hormonnya, dia tidak ada pengaruhnya ke malas berhubungan seperti itu, berat badan yang tadi disebutkan semua tadi itu, ini nggak ada efeknya. Efeknya paling rendah dibandingkan KB yang lain. Hanya saja nanti haidnya lebih deras, tapi bukan perdarahan ya. Haidnya lebih deras saja. Lancar, iya. Sama kalau kamu mau haid itu terasa kram-kram gitu. Tapi kan umum ya, pada umumnya ya. Hanya mau ditanyakan. Ini jangka waktunya 8 tahun. Tapi kapanpun, misalnya nih pasangnya pada saat proses setelah persalinan dipasang, terus ingin nggak cocok dan ingin dibuka boleh. Karena kan KB yang terbaik adalah KB yang sesuai dengan kondisi
kesehatan kita, dan kita harus tetap produktif dengan baik gitu. Maksudnya bisa bekerja. Nanti kalau menggunakan IUD tapi sakit perut, ya kita sarankan untuk mengganti yang lainnya gitu, yang cocok lah apa gitu. Dari semua yang saya jelaskan, kamu tertarik yang mana? Ini dari mama. Yang lama. Ya, ini memang kalau nanti cocok, ini memang paling nyaman. Aku udah pakai, teman-teman udah pakai IUD ini, dan sekarang pasangan udah banyak yang menggunakan IUD. Kalau cocok, tapi kalau nggak cocok ya pilihan keduanya implan. Lama juga kan. Ini untuk 8 tahun, tapi kalau 3 tahun, dan biasanya kalau kayak suntik KB 3 bulan itu butuh waktu 20 bulan untuk bisa kembali subur. Tapi meskipun itu akan bisa dibantu dengan minum pil KB dipercepat. Minum pil KB selama 3 bulan, haidnya lancar, program hamil. Kalau IUD ini begitu lepas ya biasanya subur. Biasanya programnya paling lama 3 bulan bisa hamil. Gitu. Ada pertanyaan, Ibu cantik? Ini 8 tahun dia di dalam terus. Kamu jalan-jalan keluar. Jalan-jalan keluar hamil dong, lepas. Iya, oh iya, tidak semua wanita bisa menggunakan IUD. Jadi contohnya pada wanita yang haidnya deras bergumpal-gumpal, ini IUD-nya bisa keikut keluar. Ya. Terus rahimnya kurang dari 4 cm atau 6 cm lah. Itu kita itu pakai IUD yang standar tidak bisa. Tapi di beberapa rumah sakit udah ngelayanin yang pakai model. Itu kan tadi modelnya T, ini model T. Nah, ada modelnya yang kayak jangkar gini. Agak bulat sedikit, dia lebih kecil IUD-nya. Gitu. Nah, kamu nggak nanya sakit enggak ya proses pasangnya gitu? Kalau misalnya itu dipasang habis setelah lahiran ya, atau ada beberapa hari lagi gitu? Ada 3 cara pemasangan IUD. Yang pertama sesaat setelah lahirnya plasenta. Melahirkan, bayi lahir, plasenta dilahirkan, kemudian langsung dipasang. Ada juga yang setelah 2 jam lahirnya plasenta sampai dengan 2 hari boleh dipasang. Setelah 2 hari atau 48 jam itu tidak boleh dilakukan pemasangan, akan mengalami risiko kegagalan. Boleh setelah 30 hari lagi. Oh ya, IUD plasenta itu biasanya juga ada kegagalannya tinggi, karena biasanya karena dia masih darahnya bergumpal-gumpal, masih banyak ya darah-darah nifas, itu terikut IUD-nya. Tapi kalau lepas ya nggak apa-apa, nanti coba dipasang lagi yang kalau setelah lahirkan gitu, setelah 30 hari. Jadi yang disarankan itu ikut, maksudnya kalau nggak mau repot, cobain aja dulu yang pasca plasenta tadi. Bilang sama dokternya, aku habis melahirkan mau pakai IUD, dipasang nanti sama beliau, sama petugasnya. Mudah-mudahan tidak terlepas. Kalau terlepas juga nggak apa-apa, nanti pas coba pasang di hari ke 30. Ya, kalau keluar itu kelihatan. Kalau itu pada kasus yang darahnya haid bergumpal-gumpal itu sering nggak kelihatan, nggak terasa ibunya. Makanya disarankan kalau ada darah haid bergumpal-gumpal itu pecah haid. Iya, dipisah. Dicek gitu. Terus pas keluar tuh takutnya kayak terasa gitu kan? Agak gede nih. Enggak. Agak gede alatnya itu apa ini? Ibu-ibu kalau dilepas nggak terasa kok, karena dia kan kayak elastis gitu, jadi kalau kayak sayapnya ini kayak gini kan, nah ngikut aja. Terus oke, ada pertanyaan, tertarik yang mana? Pasang di tangan atau suntik? Yang tidak berhormon. Iya, pasangan muda banyak yang menggunakan itu. Ibu nanti tanya sama orang-orang yang memang menggunakan KB IUD ya. Jangan bertanya sama yang nggak pakai IUD. Nanti tanya sama dia, kamu jangan pengaruhi dia ya. Sudah suntik. Iya. Nah ini ya, guys, namanya ini sambut persalinan. Ini harus diisi di masa-masa kehamilan, sehingga ketika dia melahirkan nanti petugas yang dimanapun dia akan membaca, oh ini pakai KB apa setelah lahiran gitu. Ya, udah saya jelaskan semua, mudah-mudahan bisa dipahamin, dan rencananya ibunya menggunakan IUD. Saya tidak sedang mempengaruhi, tapi menawarkan yang terbaik. Oke, Ibu, pas ya.
Nanti dibicarakan sama suami, dijelaskan kalau suaminya takut nanti benangnya kesentuh, itu akan lembut setelah 1 bulan dipasang. Ya, kalau tidak cocok kapanpun bisa dibuka. Ya, Bukanya di sini juga bisa kan? boleh di sini boleh. Pasangnya juga di sini. Boleh kalau setelah hari ke-30. Tapi kalau ibu kan rata-rata sekarang orang persalinan di rumah sakit ya. Nanti rencana di rumah sakit atau di mana? Bidan Hera ya? Iya. Oh ya, berarti Bidan Hera belum pelayanan untuk itu. Jadi nanti ibu bisa pasang setelah melahirkan. 30 hari setelah. 30 hari setelah melahirkan. Oke, taken kontrak pakai IUD pasca persalinan ya. IUD, pulpennya mati. Oke teman-teman, itu semoga bermanfaat. Boleh kasih salam ibu-ibu cantik. Assalamualaikum. Selamat siang.